semua hadis ya, semua materi tentang hadis hari ini kita akan selesaikan hari ini meskipun masih ada sisa waktu. Karena target saya minggu ini adalah selesai mata kuliahnya. Silahkan yang lain kameranya dihidupkan kecuali yang lagi sakit ya, atau ada uzur syar'i yang lain. Kalau yang masih bisa silahkan dinyalakan. Saya posisinya juga lagi kurang sehat nih, sakit pinggang. Ternyata sakit pinggang itu nggak bisa diremehkan. Ya. Sakit pinggang itu ternyata berbahaya juga dampaknya. Silahkan dibaca Solekah, hadis ke-42. Bisa Solekah? Nggak gerak. Maaf, Ibu, Solekanya keluar dari Zoom. Ibu, suaranya nggak terdengar ya? Gimana nggak bisa? Nah, udah, Bu. Iya, keluar Zoom, Bu. Soleka. Oke, Cindy aja deh, Cindy. Hadis Baca yang hadis 4. ketiga ya. Iya. Hadis yang ke-43 itu Rasul talaki Al-Quran setiap Ramadan kepada Jibril. Ani Bani Abbasin qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli laylah min Ramadana fayudarisuhul Qur'ana fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalati muttafaqun alaih. Artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling murah hati. Lebih-lebih ketika bertemu Jibril di bulan Ramadan. Beliau bertemu Jibril pada setiap malam bulan Ramadan untuk tadarus Al-Qur'an. Maka sifat murah hati Rasulullah melebihi hembusan angin. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Syarah hadisnya, bahwa di bulan Ramadan biasanya Rasulullah menambah porsi tilawah, membaca, dan murojaah Al-Quran. Jika biasanya Jibril mendatangi Rasulullah untuk menyampaikan wahyu pada bulan Ramadan, Jibril datang untuk mereview hafalan dan murojaah. Ketika Ramadan, Jibril turun 2 kali untuk tadarus dengan Rasulullah. Jibril baca, Rasul ikuti. Lalu Jibril menjelaskan makna dari ayat tersebut. Kita coba belajar kembali tentang kebiasaan Nabi, apa sih yang dilakukan ketika tadarus? Apakah sekedar tilawah? Ternyata Nabi diminta untuk tartil. Bahasa Arab itu tartilun, yang berarti membaca Al-Quran secara perlahan dengan tajwid dan makhraj yang jelas dan benar dijelaskan dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 16. Janganlah kamu Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran, karena hendak cepat-cepat menguasainya. Dalam tafsir Kemenak disebutkan dalam ayat ini, Allah melarang Nabi Muhammad menggerakkan lidahnya untuk membaca Al-Quran dengan cepat-cepat karena ingin menguasainya. Dalam bahasa lain,
Allah melarang Nabi Muhammad menggerak-gerakkan lidahnya dan bibirnya untuk cepat-cepat menangkap bacaan Jibril, karena takut bacaan itu luput dari ingatannya. Hal ini terjadi ketika Toh, surat Toha turun dan semenjak ada teguran Allah dalam ayat ke-16 ini. Tentu beliau sudah tenang dalam menerima wahyu dan tidak perlu cepat-cepat menangkapnya. Pada ayat lain terdapat maksud yang sama, yakni maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai diwahyukan kepadamu. Dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allah melarang Nabi Muhammad meniru bacaan Jibril, kalimat demi kalimat sebelum selesai membacakannya, agar Nabi Muhammad dapat menghafal dan memahaminya dengan baik ayat yang diturunkan itu. Dalam beberapa riwayat kerap disebutkan Nabi Muhammad hampir sering bersama-sama dengan malaikat Jibril. Di waktu-waktu tertentu, Nabi melakukan aktivitas khususnya bersama malaikat Jibril. Salah satunya adalah di waktu bulan Ramadan. Pakar ilmu Al-Quran, Kiai Haji Ahsin Sakho, menjelaskan Nabi selalu melakukan semaan atau membaca dan mendengarkan bacaan Al-Quran bersama malaikat Jibril di bulan Ramadan. Kata semaan lumrah dikenal di Indonesia yang intinya berasal dari kata dasar bahasa Arab, yaitu sami'a yasma'u atau mendengar. Nabi itu selalu bersama dengan malaikat Jibril. Setiap Ramadan, istilahnya itu mu'arodoh, atau Nabi membacakan Al-Quran, malaikat juga mendengarkan. Setelah itu saling bergantian, kata Kiai Haji Ahsin dan dalam kajian live streaming di Ahsin Saho Center. Beliau menjelaskan tujuan semaan yang dilakukan antara Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril adalah untuk memeriksa kembali redaksi serta menampilkan ayat-ayat suci Al-Quran yang sampai kepada Nabi Muhammad. Bagaimana redaksi, isi serta penyampaian kepada beliau selalu di cross-check oleh malaikat Jibril. Lebih lanjut, beliau pun menerangkan setiap Ramadan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad melakukan semaan sebanyak 1 kali. Namun kemudian di tahun terakhir kehidupan Nabi di bumi, kata beliau semaan dilakukan sebanyak 2 kali. Dari situlah beliau menjelaskan Nabi Muhammad mulai menduga-duga tugasnya di muka bumi hampir selesai, yang mana artinya hal itu berarti akan berpulangnya beliau ke pangkuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah, Bu. Oke, Cindy. Coba Ziana Wilda baca hadis yang sama beserta syarahnya. Baik, Ibu. An Ibnu Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi min rihil mursalah muttafaqun alaih. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling murah hati, lebih-lebih ketika bertemu Jibril di bulan Ramadan. Beliau bertemu Jibril pada setiap malam bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Maka sifat murah hati Rasulullah melebihi hembusan angin. Penjelasannya, kata darosa yudarisu berasal dari pola kata Arab fa'ala yang memiliki faedah arti li musyarakah baina itnaini, yaitu suatu kata kerja yang membutuhkan interaksi antara 2 orang. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi bertadarus atau membaca dan mempelajari Al-Quran bersama Jibril selama bulan Ramadan. Selama tadarus ini, Jibril memberitahu letak dan urutan setiap ayat. Hadis ini menjadi dalil bagi golongan ulama yang meyakini bahwa urutan ayat dan surat Al-Quran adalah taufiki, yaitu berdasarkan tuntunan dari Nabi atas petunjuk Allah melalui malaikat Jibril. Karena itu, Jibril menghatamkan Al-Quran setahun sekali bersama Nabi setiap bulan Ramadan. Sedangkan pada tahun di mana Rasulullah meninggal, beliau menghatamkan Al-Quran 2 kali bersama Jibril. Hadis ini sekaligus menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, sehingga para sahabat dan generasi setelah mereka banyak menyibukkan dirinya dengan Al-Quran.
ketika datang bulan Ramadan. Sebagaimana Imam Nawawi dalam At-Tibyan mengatakan bahwa para ahli ibadah kalangan tabi'in menghatamkan Al-Quran bersama-sama pada bulan Ramadan. Mereka melakukannya antara zuhur dan asar dan antara maghrib dan isya dan melanjutkannya pada seperempat malam. Sudah, Ibu. Oke. Cukup jelas ya dari syarah yang dibacakan oleh Cindy dan juga Ziana Wilda. Dapat mewakilkan tentang judul dari hadis ini, ya, bahwasannya keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan, salah satunya ini. Baca hadis ke-44. Sri Hartini. Sri Hartini, hadis ke-44. Bisa? Hadis ke-44. Orang-orang yang layak dimuliakan. An Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ijlalillah ta'ala ikrama bi syaibatil muslim wa hamilil Qur'an wa yarjasi anhu wa ikrama bi sultan muslim. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara bentuk mengagungkan Allah Ta'ala ialah menghormati orang muslim yang tua, membawa Al-Quran yang tidak berlebih-lebihan dan tidak menjauh darinya, dan menghormati penguasa yang adil. Hadis Abu Daud. Oke. Penjelasannya gimana, Sri? Penjelasannya, hadis ini menunjukkan bahwa di antara cara memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengagungkan dan menghormatinya ialah melakukan hal-hal yang disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu menghormati orang muslim yang tua, yakni mengagungkan orang yang sudah tua dalam Islam dengan cara menghormatinya di berbagai majelis, lembut, sayang kepadanya, dan sebagainya. Ini merupakan bagian dari kesempurnaan mengagungkan Allah karena kehormatannya ada di sisi Allah. Kemudian pembawa Al-Quran, yakni memuliakan orang yang menghafalkannya, dinamakan pembawa karena Al-Quran dibawa di dalam dadanya. Dan karena dia memikul kesulitan-kesulitan besar yang menambah beban beratnya, termasuk dalam kategori inilah ia memuliakan orang yang sibuk membaca dan mengkaji tafsir Al-Quran. Pembawa Al-Quran yang disebut dalam hadis Nabawi ini dibedakan dengan dua sifat. Yang pertama, gulu adalah berlebihan dan melampaui batas. Jadi yang dimaksud adalah tidak melampaui batas dalam mengamalkan Al-Quran, menyelidiki hal-hal yang tersembunyi di dalamnya dan makna-makna yang samar baginya, batasan-batasan bacaannya, dan makhraj hurufnya. Ada yang berpendapat bahwa berlebihan di sini adalah berlebihan dalam tajwid atau cepat dalam membaca sehingga menghalanginya untuk merenungkan maknanya. Tidak menjauh darinya, yakni tidak menjauh diri dari Al-Quran dan berpaling dari membacanya, menerapkan hukum-hukum bacaannya, mencermati makna-maknanya, dan mengamalkan isinya. Ada yang berpendapat bahwa maksud menjauhinya adalah meninggalkan Al-Quran setelah mengetahuinya, apabila jika melupakannya karena meremehkan dan berpaling darinya. Sedangkan hal terakhir yang disebut dalam sabda Nabi ini yang diperintahkan untuk dimuliakan adalah penguasa adil, yakni pemilik kekuasaan dan jabatan yang memiliki sifat adil. Memuliakannya karena kepentingan umum dan tindakan perbaikan untuk rakyatnya. Oke, saya Hartini. Syarahnya itu
Cukup jelas ya. Inilah yang menjadi dasar kenapa kita harus menghormati orang tua ya, baik itu orang tua kandung sebagaimana ada dalam surat Luqman, dan juga orang tua artinya orang yang lebih tua. Adab dengan ilmu lebih dulu mana? Ya tentu lebih dulu adab ya. Salah satunya adalah hadis ini. Ketika kita mempunyai ilmu tapi tidak punya adab, ya sama saja ya. Maka ilmu kita tidak dapat menghiasi diri kita. Karena kita tahu ilmunya tentang bagaimana menghormati orang yang lebih tua, maka adab itulah yang akan menjadi prioritas orang dalam berkehidupan. Gitu ya. Ada orang lagi orang tua lewat ya harus sopan. Kemudian siapa lagi? Orang tua butuh duduk ya, orang yang lebih tua butuh duduk. Nah, yang muda yang lebih kuat secara jasmani mempersilahkannya. Banyak sekali ya, ini sekaligus sebagai etika. Etika bermasyarakat di mana agama kita ini sudah mempunyai paket lengkap ya. Tidak hanya mengajarkan dari sisi agama, ternyata dari norma-norma kehidupan sosial agama kita ini juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai yang namanya penghormatan untuk orang tua. Selain itu kepada orang tua muslim ya yang wajib kita hormati, dan juga kepada yang membawa Al-Qur'an tadi ya, ada beberapa pandangan ulama tentang yang dimaksud orang yang membawa Al-Qur'an tidak berlebihan apa, di antaranya tadi ya orang yang tidak membuat-buat bacaan sehingga terlihat lebih fasih ya. Padahal bacaannya keluar dari makharijul huruf ya. Artinya apa? Ialah mereka yang membawa Al-Qur'an, yang mempelajari dan mengamalkan dan juga menghafalkan ya. Apa adanya, maksudnya tidak dibuat-buat, bacaannya tidak dilebay-lebaykan, nggak dilebih-lebihkan, ya kan, tidak dengan suara yang berlebihan sampai mengundang perhatian orang. Nah, kemudian apalagi tidak keluar dari kaidah bacaan itu sendiri. Kemudian menghormati penguasa yang adil ya. Makanya kalau ada presiden datang ya, gubernur datang, wali kota datang, itu yang dijamunya luar biasa ya. Karena apa? Untuk menghormati pemimpin yang adil. Kemudian bagaimana kalau pemimpinnya nggak adil, Bu? Ya nggak usah dihormati. Nah, kalau dari hadis ini. Jadi dari pemimpin yang adil itu artinya adalah yang sesuai dengan yang sebagaimana semestinya tugasnya dijalankan. Tidak zolim terhadap rakyat, tidak zolim terhadap orang, tidak menggunakan kepentingan kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Hadis yang bawah juga ada riwayat lain dari Abdul Bar qala Rasulullah ya kan, min ta'dhimi jalalillahi ikramus salasah. Dari ketiga orang inilah kita disebut juga mengagungkan Allah. Jadi keagungan Allah itu satunya ada di kriteria kemudian pemimpin yang adil dan kalian. Nah, kenapa? Karena kalian adalah bagian dari yang membawa Al-Quran, hamilul Quran, wahafidul Quran. Hadis ke-45, mengambil upah dari Al-Quran. Coba di sini yang suka ngajar TPA. Ada nggak kelas ini yang suka ngajar TPA? Adisya, Bu. Siapa? Adisya Hanifah. Coba dibaca Hanifah. Mana orangnya ada? Ada itu, Bu. Ada. Adisya. Ya Bu, saya Adisya. ngajar TPA. Hah? Ngajar apa? Les. Ngaji ada. Masa nggak ada sekelas? Sri Hartini, Bu. Siapa? Hartini? Iya. Nah, coba mana Hartini? Iya, Bu.
Hadir, Bu. Mana Hartini? Hadir, Bu. Oke, baca. Nah, hadis ke-45. Oh, Sri Hartini tadi sudah baca. Ya, Bu. Yang lain. Coba mutmainnah. Mana mutmainnah? Kenapa nih yang di belakang-belakang pada mematikan kamera, dipanggil nggak nyala? Nah, nggak usah diabsen ya, kalau nggak ada orangnya. Coba Farida Safitri, baca hadis ke-45. Iya, Bu. Mengambil upah dari Al-Quran. An Ibnu Abbasin anna nafaran min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam marru bima'in fihim ladigun aw salimun fa'arada lahum rajulun min ahlil ma' faqala hal fikum min raqin inna fil ma'i rajulan ladigun aw saliman fantalaqa rajulun minhum faqara'a bi fatihatil kitabi ala sya'in fabaro'a faja'a bisyai ila ashabihi fakarihu dzalika wa qalu akhadta ala kitabillahi ajran hatta qadimul madinah faqalu ya Rasulullah akhadha ala kitabillahi ajran faqala Ya. Kelempar ya, keluar ya. Ada nggak orangnya? Ada orangnya? Keluar ya? Iya, Bu, sepertinya. Coba Iin digantikan hadis ke-45 In. Ibu, hadis ke-45 mengambil upah dari Al-Quran. Ani bin Abbasin anna nafaran min ashabin Nabi marru bima'in fihim ladighun aw salimun fa'arada lahum rajulun min ahlil ma'i faqala hal fikum min raqin inna fil ma'i rajulan ladighan aw saliman fantalaqa rajulun minhum faqara'a bi fatihatil kitabi ala sya'in fabara'a faja'a bisyai ila ashabihi fakarihu dzalika wa qalu akhadta ala kitabillahi ajran hatta qadimul madinah faqalu ya Rasulullah akhadha ala kitabillahi ajran faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajran kitabullah rawahul Bukhari. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa sekelompok dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati perkampungan yang terkena sengatan. Maka salah seorang penduduk perkampungan menawarkan seraya mengatakan, apa ada di antara kamu seorang yang meruqyah? Sesungguhnya ada seseorang terkena sengatan di perkampungan. Maka ada salah seorang di antara mereka pergi dan dibacakan Fatihatul Kitab dengan imbalan sejumlah kambing dan sembuh.
Maka beliau sambil membawa kambing kembali ke teman-temannya. Sementara mereka tidak menyukainya, saya mengatakan, apakah kamu mengambil upah dari kitabullah? Sampai mereka di Madinah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengambil upah dari kitabullah. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguhnya yang paling berhak Anda mengambil upah itu dari kitabullah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oke, ini teman-teman sekaligus menjelaskan ya beberapa pertemuan yang lalu kita juga membahas dari membaca Al-Quran. Ya, masih ingat nggak? Ya. Ini salah satu hadis ya yang membolehkan juga. Jadi ada dua pandangan. Yang satu adalah melarang karena dari segi karena Al-Quran ini bukan seperti barang dagangan ya. Laisa tijarah, bukan barang dagangan. Tetapi hadis yang satu ya, yang kita bahas ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menjadi dasar diperbolehkan mengambil upah dari ketika kita mengajarkan Al-Quran atau membacakan Al-Quran ya, dengan niat tadi bukan memperjualbelikan. Jadi yang dibayar ini adalah jasa mengajarkannya. Ada pertanyaan kan ya, Bu, saya ngajar TPA, saya ngajar les, kemudian saya dibayar ya dengan harga sekian-sekian. Nah, sementara kemarin hadis larangan mengambil upah dari bacaan Al-Quran, itu gimana hukumnya? Nah, hukumnya itu adalah boleh ya. Kalau mengajarkan itu boleh, karena yang dibayar itu adalah jasa mengajarnya. Ya, bukan Qurannya. Satu ayat 1 juta, 2 ayat 2 juta. Nah, itu nggak boleh gitu ya. Jadi boleh karena jasa mengajarkannya yang dibayar. Kemudian ada kesepakatan di awal ya. Kalau mau belajar Al-Qur'an ada tarifnya, biasa di TPA kayak gitu kan ya. Bayarannya misalnya 75.000 1 bulan. Nah, yang diajarkan sudah tahu, sudah mengetahuinya, sudah tahu gitu ya. Artinya ada keridoan ketika dia membayarkan upah dari dia belajar Al-Quran. Gitu ya, jadi boleh. Cenderung sebagian ulama berpendapat yang sama, yaitu membolehkan mengambil upah ketika mengajarkan Al-Quran. Kalau Qori itu kan nggak ngajarin, Qori itu kan membacakan. Kemudian ada bayaran, biasanya gitu ya. Nah, mungkin Adisya kalau lagi dipanggil Qori ya, suka dikasih amplop habis baca Qori. Nah, itu gimana, boleh nggak? Nah, bahasanya itu adalah untuk pengganti transport. Ya, tentunya Adisya ke tempat acara itu ada yang namanya bensin, ya kan? Ada yang namanya waktu yang dikorbankan, ada yang namanya ya, misalnya aja lagi di jalan beli makan dulu. Nah, istilahnya adalah uang transport, maka boleh diambil ya. Jadi bukan dari bacaannya yang dijual atau yang dihargakan, tetapi jasanya yang dibayar, jasanya yang diberikan upah. Seperti hadis ini, ketika ada orang yang sakit kemudian diruqyah dengan bacaan Quran ya dan sembuh, ketika sembuh upahnya itu adalah diberikan beberapa ekor kambing sebagai upah dari dia telah meruqyah penyakitnya. Kemudian Rasulullah bilang itu adalah haknya. Hak yaitu tadi jasa menyembuhkan dengan pertolongan membaca dari ayat Quran. Riwayat lain ya dari Abi Zaid bin Salam, dari kakeknya berkata, Muawiyah
agar mengajarkan apa yang ia dengar dari Rasulullah. Kemudian ia mengumpulkan orang lalu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pelajarilah Al-Quran. Apabila kalian telah berilmu tentangnya, maka jangan berlebih-lebihan terhadapnya. Jangan meremehkannya dan jangan mencari makan dengannya dan jangan berbangga-bangga dengannya. Jadi Al-Quran yang sudah kita hafal, yang sudah kita pelajari, jangan jadi itu sebagai mata pencarian. Tetapi jadikan Al-Quran itu sebagai kewajiban ketika kita mengajarkan kepada orang lain. Jadi mempelajari Al-Quran itu penting, tapi jangan sampai kita berharap dari situ kita mendapatkan gaji. Dari situ kita mendapatkan bayaran kualitas bacaan gitu ya, biar kelihatannya bagus ya, didengung-dengungkan, dilagu-lagukan, padahal keluar dari kaidah tajwid. Nah itu yang tidak boleh. Dan juga jangan meremehkan ya, udah hafal saya nggak usah baca, saya udah tahu ilmu itu nggak usah belajar lagi. Nah itu pun tidak boleh. Sekarang hadis ke-46, membaca Al-Quran sepanjang malam. Hadisnya baca hadisnya Hanifah. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fima baina salatil fajri wa salati zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu min lail. Yang artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur dengan atau membaca satu hizb Al-Quran atau sebagian darinya, lalu membacanya antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka dia akan dicatat seperti orang yang membacanya pada malam hari. Hadis riwayat Muslim. Membaca Al-Quran sepanjang malam dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Barang siapa tidur dengan membaca satu hizab Al-Quran atau sebagian darinya lalu membacanya dilanjutkan lagi ya antara sholat subuh sampai sholat zuhur, maka dia akan dicatat seperti orang yang membacanya sepanjang malam atau pada malam hari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim ya, diriwayatkan juga dalam kitab Sahih Ibnu Hibban, ada juga di At-Tirmidzi, ada juga di Sunan Kubro, Sunan Abu Daud, Ibnu Majah dan Ad-Darimi. Oke, baca hadis yang sama, hadis ke-46. Nida rahmatika. Lagi Nida. Ya, Ibu. Oke, baca hadis ke-46 Nida, membaca Al-Quran sepanjang malam. Hadis ke-46, membaca Al-Quran sepanjang malam. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu fi ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail. Rawahu Muslim. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidur dengan membaca satu hizb Al-Quran atau sebagian darinya, lalu membacanya antara sholat subuh dan sholat zuhur, maka dia akan dicatat seperti orang yang membacanya pada malam hari. Hadis riwayat Muslim. Jadi membaca Al-Quran sebelum tidur separuhnya lagi ketika dilanjutkan sholat subuh sampai sholat zuhur, maka ganjarannya adalah seperti dia membaca pada malam hari ya. Berarti apa? Dapat disimpulkan baca Al-Quran pada malam hari itu pahalanya lebih besar.
Karena tantangannya ya, orang sudah capek, orang sudah lelah, waktunya istirahat, tetapi dia masih meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Segala pekerjaan yang terasa lebih berat ya, dan medannya itu lebih berat, pahalanya itu lebih berat ya. Pahalanya lebih berat, artinya lebih besar. Baca hadis ke-47, kedudukan ahli Quran. Coba. Fauzia Mulyaningsi. Fauzia, hadis ke-47. Mohon maaf Bu, buku saya ketinggalan di rumahnya kakak. Sahula. Baik Ibu. Hadis ke-47. Kedudukan ahli Al-Quran. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin thumma yaqulu ayyuhum aktharu akhdhan lil Qur'ani fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Rawahu muttafaq alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menggabungkan dalam satu kafan dua orang yang gugur dalam perang Uhud. Lalu beliau bersabda, siapa di antara mereka yang lebih banyak hafal Al-Quran? Ketika ditunjukkan kepada salah seorang dari keduanya, beliau mendahulukannya di liang lahat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dalam menguburkan mayat saja orang yang menghafal Quran lebih didahulukan ya. Jadi kedudukannya itu mulia di dunia dan juga di akhirat. Bahkan ketika dia jadi mayat pun kedudukannya itu lebih diunggulkan, lebih didahulukan daripada yang bukan penghafal Quran atau yang lebih banyak hafalannya. Luar biasa. Coba baca hadis yang sama. Qudsiyah, hadis ke-47. Baik, kedudukan ahli Al-Quran. Hadis ke-47. Baik, Ibu. Hadis ke-47. Kedudukan ahli Al-Quran. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina ar-rajulaini min qatla Uhudin fi thawbin wahidin thumma yaqulu ayyuhum aktsaru akhdan lil Qur'ani fa idza ushira lahu ila ahadihima qaddamahu fil lahdi. Muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabungkan dalam satu kafan dua orang yang gugur dalam perang Uhud. Lalu beliau bersabda, siapa di antara mereka yang lebih banyak hafal Al-Quran? Ketika ditunjukkan kepada salah seorang dari keduanya, beliau mendahulukannya di liang lahat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Oke, ya. Jadi kedudukan ahli Quran ya. Lebih didahulukan. Baca riwayat yang lain ya. An Abi Mas'ud Al-Ansari. Winda Arum. Baca Winda. Iya Ibu. An Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fi qiraati sawaan Allahu akbar fa'alamuhum bisunnah fa in kanu fi sunnati sawaan fa'aqdamuhum hijrah
Fa in kanu fil hijrati sawaan fa aqdamuhum silman wa fi ini apa? Riwayah fa akbaruhum sinna wala ya'umanna rajula fi sultani wala yaqut fi baitihi ala taqri matihi illa bi'itni rawahul Muslim. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhumah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berhak menjadi imam suatu kaum adalah orang yang bagus bacaan Al-Qur'annya di antara mereka. Jika kualitas bacaannya sama, maka yang paling berhak adalah orang yang paling mengetahui sunnah atau hadis di antara mereka. Jika pengetahuan terhadap sunnah sama, maka yang paling berhak yang paling dahuluan hijrah. Jika hijrahnya bersamaan, yang paling berhak adalah yang paling tua umurnya. Tidakkah boleh seseorang mengimani seseorang yang lain di daerah kekuasaannya dan tidak boleh duduk di tempatnya kecuali seizinnya. Hadis riwayat Muslim. Punten bacanya terbata-bata, Ibu. Oke, nggak apa-apa. Coba baca hadis ke-48, raih kemuliaan dengan tilawah Siti Alfian Nur Aziza. Hadis ke-48 sudah. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ahu faqala Ausini faqala sa'altani amma sa'altu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qablika usika bitaqwallah fa innahu ra'su kulli syai'in wa 'alaika bil jihadi fa innaha rohbaniyatul islami wa 'alaika bi dzikrillahi wa tilawatil qur'ani fa innahu ruhuka fis samai wa dzikruka fil ardi rawahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa seorang datang kepadanya seraya berkata, "Berilah aku wasiat." Lalu dia berkata, "Kamu telah meminta kepadaku apa yang dulu aku minta kepada Rasulullah SAW sebelummu. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah, karena Ia merupakan poros segala sesuatu. Hendaklah kamu berjihad, karena Ia merupakan kerahiban dalam Islam. Dan hendaklah kamu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Karena itu merupakan ruhmu di langit dan penyebutanmu di bumi." Hadis riwayat Ahmad. Nisrina Aulia, baca hadis yang sama, ke-48. Baik, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-48. Raih kemuliaan dengan tilawah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna rajulan ja'ahu faqala awsini faqala sa'altani amma sa'altu anhu Rasulullah min qablik usika bittaqwallahi fa innahu ra'su kulli syai' wa 'alaika bil jihadi fa innaha rahbaniyatul Islam wa 'alaika bi dzikrillah wa tilawatil Qur'an fa innahu ruhuka fis sama'i wa dzikruka fil ard. Rawahu Ahmad. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa seseorang datang kepadanya seraya berkata, "Berilah aku wasiat." Lalu dia berkata, "Kamu telah meminta kepadaku apa yang dulu aku minta kepada Rasulullah SAW sebelummu. Aku wasiatkan kamu untuk bertakwa kepada Allah, karena Ia merupakan poros segala sesuatu. Hendaklah kamu berjihad karena Ia merupakan kerohiban dalam Islam. Dan hendaklah kamu berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran, karena itu merupakan ruhmu di langit dan penyebutanmu di bumi." Hadis riwayat Ahmad. Oke.
Hadis ke-49. Silahkan dibaca Wuti. Hadis ke-49 Wuti. Baik, Ibu. Hadis ke-49, Al-Quran akan memberikan pakaian kemuliaan kepada ahlinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, yaji'ul Qur'an yaumal qiyamah, fayaqul, ya Rabbi hallihi, fayulbasu tajal karamah, summa yaqul, ya Rabbi zidhu, fayulbasu hullatal karamah, summa yaqul, ya Rabbi rdu anhu, fayardu anhu, fayuqalu lahu, iqra' warki, wa yuzadu bikulli ayatin hasanah. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Qur'an akan datang pada hari kiamat, lalu berkata, ya Rob, berilah dia hiasan, maka dia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Qur'an berkata lagi, ya Rob, tambahlah, maka dipakaikan kepadanya hiasan kemuliaan. Kemudian dia berkata lagi, ya Rob, ridhoilah dia, maka Allah meridhoinya. Lalu dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah, dan ditambah dengan setiap ayat satu kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Tirmizi. Oke, baca hadis yang sama. Warsina Indianingrum. Ya Bu, baca hadis yang ke-40 berapa Bu? Tadi nggak disimak. Hadis ke-49. Ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-49, Al-Quran akan memberikan pakaian kemuliaan kepada ahlinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala yaji'ul Qur'anu yaumal qiyamati fayaqulu, ya Rabbi halihi fayulsa'u tajal karamati, summa yaqulu, ya Rabbi zidhu fayulsa basu khullatal karamati, summa yaqulu ya Rabbi rdo anhu, fayardo anhu, fayaqulu lahu iqra' warqi, wa yuzadu bikulli ayatin hasanah. Rawahu Tirmizi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Al-Quran akan datang pada hari kiamat lalu berkata, ya Rob, berilah dia hiasan, maka dia dipakaikan mahkota kemuliaan. Kemudian Al-Quran berkata lagi, ya Rob, tambahlah, maka dipakaikan kepadanya hiasan kemuliaan. Kemudian dia berkata lagi, ya Rob, ridhoilah dia, maka Allah meridhoinya. Lalu dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah, dan ditambah dengan setiap ayat satu kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oke, coba Yunita baca hadis terakhir, hadis ke-50. Baik Ibu. Yunita. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-50, ancaman bagi menuntut ilmu Al-Quran yang salahnya. Wabihi ilaihi qol an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-ilma liyubahiya bihi al-ulama wa yumariya bihi sufaha wa yasrifa bihi wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu jahannam. Rawahu Ibnu Majah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang belajar satu ilmu yang digunakan untuk berbangga-bangga, dalam arti sombong di hadapan para ulama, merendahkan orang-orang jahil, dan agar banyak pengikut, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah.
Ibu suaranya belum terdengar, Ibu. Oke, baca hadis yang sama. Hanifah udah baca belum? Belum, Bu. Oke, baca hadis ke-50. Hadis terakhir, ancaman bagi menuntut ilmu dengan salah niat. Iya, Bu. Hadis ke-50, ancaman bagi menuntut ilmu Al-Quran yang salah niat. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama al-ilma liyubahiya bihil ulama'a wa yumariya bihi sufaha'a wa yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu jahannama. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa yang belajar satu ilmu yang digunakan untuk berbangga-bangga atau sombong di hadapan para ulama, merendahkan orang-orang jahil dan agar banyak pengikut, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hakiki, ada hakiki. Oke, Mone. Oke, hakiki. Hakiki baca yang di bawahnya ya, riwayat lain yang disampaikan oleh Abi Hurairah. Silakan hakiki. Baik saja. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'alama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi azza wa jalla la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradon minad dunya lam yajid arafal jannati yaumal qiyamati yakni riyaha. Rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu dengannya dia menginginkan wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya, melainkan karena kekayaan dunia, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya surga pada hari kiamat. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Ini sudah terakhir ya, sudah terakhir, maka minggu depan kita tidak ada perkuliahan. Maka silahkan ditanya untuk teman-teman yang mau bertanya ya. Jadi untuk UAS kita akan ketemu lagi ketika UAS dengan syarat satu, tugas dari pertama sampai terakhir itu lengkap, baik paper ataupun hafalan videonya. Dan yang kedua adalah Zoom ya, dengan membacakan salah satu hadis yang dihafalkan yang menurut kalian itu kalian penting gitu, atau semuanya sih penting ya, yang kalian unggulkan gitu, pastinya punya ya. Atau mau saya random, misalnya Aska baca hadis tentang keutamaan al-ikhlas, atau mau di random aja? Hah? Pilih salah satu aja. Ibu pilih di random apa kalian? Salah satu Pilih aja, sendiri Ibu. aja. Jangan random. Jangan random, Ibu. Kalau random. Kenapa? Ya kan kalau random berarti persiapannya lebih banyak. Kalau enggak gini, Bu. Ya. Ngelancarin hadis 1 sampai berapa gitu, Bu. Jangan semuanya. Pilih salah satu, Oke. Bu.
Ini Iya, salah setelah satunya. Oke, ya udah dipersiapkan redaksinya, artinya dan juga syarahnya. Ya, saya pilih dan langsung cepat ya karena waktunya terbatas. Jadi dipersiapkan, kita ketemu lagi di waktu UAS. Sampai sini saya cukupkan dulu perkuliahan kita hari ini. Ada yang mau tanya terkait tugas? Ibu itu syarahnya juga dihafal. Sudah paham semua ya? Syarah itu kan hanya pemahaman, dibaca aja. Ya, dijelaskan dengan bahasa yang mudah. Yang penting ngerti gitu. Jadi syarah itu nggak harus letterlek sama. Jadi maksud beda sama arti ya. Syarah itu lebih kepada penjabaran dari artinya. Jadi kalau ngafalin syarah itu ya ngafalin beda sama artinya. Ya nanti disampaikan juga, ditanya juga gitu. Makanya yang cepat, jadi baca hadisnya yang cepat karena waktunya terbatas, sementara orangnya ini ada 37 ya. Jadi memerlukan waktu yang cukup banyak juga. Baik, kita akhiri pertemuan kita hari ini ya. Mohon doa supaya semua cepat sehat, cepat sembuh, bisa menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Ya, kita berdoa juga untuk saudara-saudara kita yang lagi ada musibah, yang ada di Semeru, ya, yang ada di Garut, ataupun yang ada musibah lainnya ya, baik musibah sakit ya, musibah ketidaknyamanan, musibah harta ya, dirinya itu sedang dalam ujian Allah. Ila hadhihi as-salihah al-Fatihah. Bismillah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.